kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ridal SPD, CGP Angkatan ke-11 dari SN 13 Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dalam video kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan selaku pimpinan. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya mohon Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Muhammad Ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sahara SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 13 Samudra, di mana Bapak Muhammad Ridha merupakan mitra kerja saya di SD Negeri 13 Samudra dan saat ini sedang mengikuti pembekalan guru penggerak Angkatan 11 Aceh Utara 2024. Baik Bu, kita mulai saya wawancarai dulu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu tentang pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini yang berbasis nilai kebajikan di tempat Ibu bertugas. Baik Ibu, soal pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bapak Amiza. Selama ini saya menjadi kepala sekolah. Selama saya menjabat, saya tidak dalam menyikapi permasalahan ataupun kasus-kasus yang muncul di sekolah. Saya tidak mengidentifikasi kasus tersebut. Karena apa? Setiap ada kasus, saya mencoba langsung menanganinya, kasus tersebut, sehingga kita dapat mencari solusinya dalam kasus tersebut dan dapat mengambil langsung kesimpulannya untuk ditindaklanjuti. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini menarik Bapak Rizal. Selama ini pengambilan yang saya lakukan, pengambilan keputusan bila ada dua kepentingan yang menurut saya sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu pihak sekolah itu memperhatikan ataupun mengaitkan dengan aturan yang ada, di mana pegawai PNS itu harus memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi di mana saja mereka bertugas. Itu yang saya lakukan selama ini. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam menyikapi dilema etika ini sebenarnya belum punya langkah yang khusus ataupun langkah-langkah tertentu dalam menyikapi sebuah persoalan di sekolah. Namun saat menemukan kasus itu spontanitas berdasarkan logika serta kasus yang ada, di mana saat kita menangani sebuah kasus yang terjadi, kita langsung dengan menggunakan logika yang tentunya bijaksana dan tidak semena-mena. Itu yang menurut saya selama ini sedang kita coba lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjabat kepala sekolah, mungkin Bapak Ida bisa melihat sendiri hal-hal yang paling efektif yang kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah kasus, khususnya kasus dilema etika.
Bagi saya sebagai kepala sekolah adalah situasional dan dengan dilandasi dengan musyawarah bersama. Sehingga menurut saya penyelesaian kasus itu adalah musyawarah mufakat bersama Dewan Guru dan semua stakeholder yang berkecimpung di dalam lingkungan sekolah, itu semua kita libatkan sehingga kita memperoleh sebuah solusi dan langkah yang terbaik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya selama ini yang menjadi tantangan tentang dilema etika itu di mana belum banyak orang-orang yang memahami pengertian dari dilema etika ataupun bujukan moral. Serta selama ini yang terjadi kurangnya pengimbasan praktik baik tentang kebenaran dan kebajikan. Nah, itu yang masih menjadi tantangan tersendiri bagi saya selaku kepala sekolah. Namun ke depan kita berharap semakin banyak praktik-praktik baik yang kita gunakan ataupun kita lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Begitu Bapak Muhammadah. Baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Selaku kepala sekolah, saya selama ini tidak memiliki jadwal khusus ataupun jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus ataupun dilema yang terjadi di lingkungan sekolah. Namun terkadang ada kasus yang harus segera saya tangani untuk bersama-sama, dan bahkan seperti Bapak Ridal ketahui, jika pun ada juga kasus yang harus memang kita selesaikan dengan musyawarah. Dan tidak jarang pula ada kasus yang harus kita selesaikan dengan kita harus berguru dulu kepada orang yang lebih bijak daripada kita dalam menyelesaikan kasus ini. Ini yang terjadi selama ini. Berarti Ibu ada yang diselesaikan di tempat ataupun lewat musyawarah? Iya benar. Ada hal yang harus kita selesaikan pada saat itu, ada hal yang bisa kita bangun dengan komunikasi dan musyawarah dan juga melibatkan orang lain. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang terjadi selama ini, selama saya menjabat, sejauh ini seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan sebuah keputusan, saya akan memilih ataupun membangun komunikasi itu dengan orang-orang yang lebih kompeten. Yang dimaksud lebih kompeten di sini adalah orang-orang yang lebih bijak dalam topik-topik tertentu ataupun kasus-kasus tertentu. Lebih berpengalaman. Ya, lebih berpengalaman dengan kasus yang sedang saya hadapi ataupun yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Sehingga dengan keyakinan beliau, dengan komunikasi yang kita bangun karena pengalaman beliau, kita mengambil jalan untuk penyelesaian konflik tersebut atau kasus dilema etika tersebut. Dan saya melihat semakin banyak kasus ataupun pengalaman menyelesaikannya, semakin menjadikan kita kuat dan semakin menjadikan kita pembelajaran untuk terus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sebuah kasus. Nah, jadi semakin banyak kasus yang kita hadapi dengan topik-topik yang beragam, dengan kita menjumpai orang-orang yang lebih berpengalaman tersebut ataupun kompeten, semakin banyak jalan kita untuk membangun komunikasi sehingga lebih berpengalaman secara bijak dalam menyelesaikan sebuah kasus. Baik. Terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang
Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau menurut saya, yang terpenting diingat adalah pengalaman itu guru terbaik dalam menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian dilema etika ini harus banyak kita lakukan praktik baiknya, sehingga kita bisa melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan yang lain. Yang ketiga, dalam mengambil sebuah keputusan menyelesaikan sebuah kasus yang sama-sama benar, yang mengandung nilai-nilai kebajikan, jalan yang paling utama adalah itu kita bangun dengan musyawarah. Nah, dan yang terpenting dalam menyelesaikan sebuah kasus itu ada hal sebaiknya kita tidak menunda-nunda. Kita terus mencari solusi dengan musyawarah dan menjumpai orang-orang yang lebih kompeten. Itu menurut saya. Ya, baik Ibu, saya rasa cukup dulu wawancara kita untuk hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya dalam rangka Ibu juga membantu saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya. Selanjutnya saya juga mengucapkan ribuan permintaan maaf kepada Ibu. Mungkin dalam penyampaian pertanyaan-pertanyaan saya tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu ya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah juga Pak Jal mengucapkan selamat berjuang untuk Pak Jal dan terus semangat menggerakkan satuan pendidikan kita, komunitas kita, dan terus membagi praktik baik dan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sehingga modul di pembekalan guru penggerak ini juga bisa dirasakan dan dinikmati serta penerapannya di lingkungan sekolah kita. Ke depan kita berharap lebih baik dan terus semangat mewujudkan pembelajaran berpihak pada anak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak,